Novel Cultivation Chat Group Chapter 45. 5 menit setelah meninggalkan rumah Medicine Master, Song Suhang mencapai jaringan gang yang saling bersilangan di Jalan Auspicious. Lalu, dia berkedip beberapa kali, memandang pemandangan yang familiar namun asing. Sekitar beberapa puluh meter di depannya, 11 preman berkumpul bersama. Mereka memiliki rambut diwarnai warna-warni, deretan anting, cincin hidung, cincin bibir, dan berbagai tato aneh. Misalnya, preman berpostur tinggi, bersandar ke tembok dengan satu tangan sambil mengenakan senyum jahat, memiliki tato bebek karet yang lucu di lengannya. Yang dipojokkan ke tembok saat dia menempatkan tangannya di dinding, sedikit di atas bahunya, adalah seorang gadis berambut pendek yang cantik. Sekitar 1,5 meter tingginya, rambut pendek, dengan wajah cantik meski tanpa riasan. Karena postur tubuhnya yang mungil, dia terlihat seperti siswa SMA. Baik imut maupun cantik. Pada saat ini, gadis berambut pendek yang bersandar ke tembok itu tanpa ekspresi, dengan kedinginan tertentu di matanya. Cantik, apakah kamu merasa sangat kesepian di tempat ini? Apa kamu mau bermain dengan kakak-kakak besar kami? Bermain gratis, semua jenis kesenangan. Ini akan terasa sangat enak, loh. Kakak-kakak besar kami akan menemanimu bermain juga. Di sudut ada toko kecil yang cukup bagus, lumayan dekat. Aku jamin kamu akan ingin bermain lebih banyak setelah mencobanya sekali. Segala jenis godaan, segala jenis bujukan. Bukan hanya pemandangannya yang familiar, bahkan dialog mereka juga sangat familiar. Di zaman sekarang, mungkinkah para preman ini membuat kesepakatan untuk mengulang naskah yang sama di depan gadis tak bersalah? Song Suhang menghela napas dan mengusap pelipisnya. Sebagai pemuda berkarakter baik, meskipun gadis imut berambut pendek itu tidak akan berterima kasih padanya dan bahkan akan memarahinya karena ikut campur, dia tidak bisa hanya berdiri tanpa melakukan apa-apa ketika adegan seperti ini terungkap di depan matanya. Dia masih memutuskan untuk membantu wanita muda ini, karena itu semudah mengangkat tangannya. Itulah sebabnya Song Suhang seharusnya sudah lama tenggelam dalam kartu teman baik. Suhang menggosokkan tinjunya saat berjalan mendekat dengan langkah lebar. Pada saat ini, gadis berambut pendek itu menyadarinya. Ketika gadis berwajah dingin itu melihat Suhang, dia akhirnya tidak bisa mempertahankan ekspresi dinginnya, sudut mulutnya berkedut. Di zaman sekarang, masih ada orang yang ikut campur seperti ini, ya. Pria menyebalkan. Gadis berambut pendek itu berkata pelan. Oh, apa yang baru saja kamu katakan, cantik. Kamu setuju untuk ikut dengan kakak-kakak besar kami. Preman bebek karet itu menyeringai jahat, dia menjaga satu tangan di dinding dan menggerakkan yang lain untuk menyentuh wajah gadis berambut pendek itu. Gadis berambut pendek itu mendengus dingin, lalu tiba-tiba membuka lengan yang disilangkan, meraih kepala preman bebek karet, dan dengan paksa menarik kepalanya ke arahnya. Tindakan ini, apakah dia ingin menciumku? Gadis ini memiliki gairah yang begitu berapi-api. Preman bebek karet senang, dia menjulurkan bibir tebal yang dilapisi air liur dan bersiap untuk merasakan bibir si cantik dingin kecil ini. Setelah itu, tidak ada setelahnya. Suara brak terdengar. Preman bebek karet hanya bisa merasakan sakit tajam di dahinya, seperti dipukul oleh palu besi, penglihatannya gelap dan dia kehilangan kesadaran. Dia bahkan memiliki perasaan samar bahwa ada cairan mengalir dari hidungnya, apakah itu disebabkan oleh trauma di kepalanya. Gadis berambut pendek itu tetap dingin seperti sebelumnya, setelah pukulan ke kepala itu menjatuhkan preman bebek karet, dia melemparkan preman yang tidak sadar itu ke samping seperti membuang sampah. Ketika dia tidak bergerak, dia seperti gunung es, namun ketika dia bergerak dia sangat ganas. Serangan seperti sundulan kepala jarang digunakan, bahkan di antara pria, kecuali seseorang memiliki kepercayaan pada kekuatan tengkorak mereka, jika tidak, sundulan kepala biasanya hanya akan membuat kedua pihak menderita. Wanita muda itu menantang memandang Song Suhang. Si kuning, sial, si kuning jatuh. Jangan mati, si kuning. Wanita jalang sial, kamu akan membayar harga untuk perbuatanmu. Kami para bruder akan membuatmu memahami kesenangan seperti akan masuk surga. Para preman di belakang mengutuk satu demi satu, dan mengelilingi gadis berambut pendek itu. Gadis berambut pendek itu mendengus, dia merentangkan lengannya, membentuk tinju yang tertanam di sisinya, dan merentangkan kaki rampingnya, merendah ke kuda-kuda. Gerakannya mengalir sangat alami, tampak anggun namun gagah. Keren. Orang awam tidak akan bisa memperhatikan apapun, tetapi seseorang dengan pengalaman akan menyadari bahwa kuda-kuda kecil ini menunjukkan bahwa wanita muda ini memiliki fondasi yang solid dalam seni bela diri. Sayangnya Song Suhang dan banyak preman itu benar-benar amatir dalam setiap arti, semua yang bisa mereka pahami dari gerakan gadis ini adalah bahwa itu terlihat keren. Hah! Tinju gadis berambut pendek itu secepat kilat, tubuhnya condong ke depan, tangan lembutnya seperti tembakan artileri pada para preman. Biasanya, jika tinju kecil yang lucu seperti itu menghantam dagu seseorang, mereka hanya akan merasa sedikit sakit untuk sementara. Tapi para preman yang dipukul semua terhempas, tubuh mereka menggambar busur indah di udara, lalu jatuh keras ke lantai. Pupil para preman menyusut, dan semua membeku dengan mulut terbuka. Tidak mungkin, dia gadis yang begitu imut, bagaimana bisa dia melemparkan pukulan yang menakutkan seperti itu? Mereka berdiri tak bergerak, namun gadis berambut pendek itu tidak berhenti. Dia berputar pada kaki kirinya, lalu melancarkan tendangan berputar dengan kanannya, menjatuhkan preman di sebelah kanannya ke tanah, dan kemudian menginjaknya dengan kaki lainnya ketika dia jatuh.
Meminjam kekuatan dari langkah itu, dia membungkukkan pinggangnya dan menjepit leher preman lain seperti tang, tubuhnya fleksibel seperti ular saat melemparkan preman itu pergi. Bagaimana mungkin dia seorang gadis muda yang imut dan mengundang belas kasihan yang dipojokkan ke tembok? Dia praktis adalah mesin pembunuh, setiap bagian tubuhnya adalah senjata yang bisa melepaskan serangan eksplosif. Yang membuat keadaan lebih buruk adalah mesin pembunuh ini dalam mode dewa. Sedikit lebih dari 10 detik. 11 preman semuanya terbaring di tanah seperti mayat. Gadis berambut pendek itu menyeka debu yang tidak ada pada celana ketatnya, lalu melirik Song Suhang, mengangkat kepalanya ke sudut 45 derajat, dan mendengus. Selanjutnya, gadis berambut pendek itu berpaling seperti ayam jago yang sombong dan pergi dengan angkuh. Song Suhang mengusap dagunya, dan mengangguk serius, jadi aku benar-benar ikut campur. Tidak heran dia marah. Lalu dia berkata dengan suara rendah, tapi kalau dipikir-pikir, dia telah dipojokkan ke tembok sambil dikelilingi preman 2 hari berturut-turut, mungkinkah dia memiliki bakat atau fisik khusus untuk dipojokkan ke tembok oleh preman? Jauh di sana, gadis berambut pendek yang pergi dengan bangga tiba-tiba berhenti, mulutnya berkedut, lalu dia cepat-cepat pergi. Setelah wanita muda itu pergi beberapa jarak, Song Suhang berjongkok di depan para preman, dan menyentuh preman bebek karet dengan jarinya. Preman bebek karet mengeluarkan erangan kesakitan. Bagus, dia masih hidup. Tidak apa-apa kalau dia tidak mati. Song Suhang mengangguk lega, lalu pergi dengan tenang. Dia bukan orang baik sampai ke intinya karena itu hanya akan membuatnya busuk, karena para preman ini tidak mati, dia malas memanggil ambulans untuk para preman ini. Biarkan mereka berbaring di tanah dan merenung beberapa waktu. Ingat ini dengan tubuh mereka, jangan langsung mendekati dan menggoda wanita cantik saat melihatnya. Kamu tidak bisa mengatakan pasti bahwa wanita itu tidak memiliki mode dewa yang siap kapan saja, bukan? Terlebih, Song Suhang tidak punya waktu untuk dibuang-buang pada para preman ini, dia ingin cepat kembali ke asrama, dan menunggu transfer buku pedang terbang dari Grid Master Tong Xuan. Transfer buku pedang terbang, ini adalah keterampilan dewa yang dulu hanya muncul dalam mimpi. Sekarang itu akan mengungkapkan diri di dunia nyata, seperti apa jadinya. Juga, seperti apa rupa, Vajra Foundation Building Fist Technique, dan True Self Meditation Scripture, buku jilid kuno, gulungan bambu yang lebih kuno, mungkin kanvas sutra atau gulungan kulit binatang. Mereka semua tampaknya indah. Satu-satunya masalah adalah bahwa teman sekamarnya mungkin kembali ke asrama. Apakah tidak akan tidak pantas jika pengiriman buku pedang terbang tiba kemudian? Apakah tidak akan mudah menjelaskannya kepada mereka, bukan?